Selamat sore sekali lagi buat saudara-saudara yang hadir di tengah-tengah kita. Dan khususnya saya ingin mengucapkan selamat sore kepada Mike dan Jackie Hammond. Selamat datang Mike dan Jackie. Welcome. And it's really great to have you both. Maybe first time for you to be in Indonesian service? Yes, indeed. Okay. I hope that it wasn't happening when we were back on home assignment last time, so it's new, it's exciting. I hope it's a good experience that you want to join us again sometimes. Well, we hope so too, and I'm being reminded of Bahasa that I heard when I worked in Malaysia for a month. Oh, okay. Yes. Welcome. It's really great to have all of you today. Terima kasih. Ya, terima kasih. So, hari ini kita akan belajar sekali lagi mengenai satu hal yang menjadi bagian daripada apa yang kita pelajari di 2 Korintus. Ya. Jadi sekali lagi 2 Korintus mengajarkan bagaimana kita bisa menjadi perfect, bisa menjadi sempurna di dalam kelemahan kita. Ironis sekali ya sebetulnya ya. Bagaimana kita sempurna tetapi di dalam kelemahan. Perhatikan kalimatnya. Sempurna di dalam kelemahan. Biasanya kalau misalnya kita belajar sesuatu yang sempurna, itu adalah sesuatu yang kuat, sesuatu yang menang, tetapi justru ini adalah sempurna di dalam kelemahan. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana kita menjadi sempurna di dalam kemurahhatian kita. Yaitu di dalam generosity kita. How can we be perfect in our generosity? Bagaimana kita bisa bertumbuh dari kemurahhatian kita? Bagaimana kita bisa semakin mengenal Yesus Kristus dengan kemurahhatian ini? Sekali lagi, ini adalah sesuatu yang sangat ironis. Karena secara natural, tentunya kita akan berpikir, kalau kita bertumbuh, kita tidak mungkin generous. If we are growing, it is impossible for us to be generous. Karena ketika kita generous atau murah hati, kita memberikan apa yang kita miliki, bagaimana kita bisa bertumbuh? Apalagi di tengah kehidupan negara Australia yang sangat mahal. Rentnya mahal, makan mahal, transportnya mahal. Sepertinya di sekeliling kita itu hanya mau mengambil uang saya. Bagaimana saya bisa menjadi seorang yang generous, seorang yang murah hati, seperti yang Tuhan ajarkan di dalam Alkitab. Sepertinya hal ini cuma semacam kayak teori saja. Nah, Rasul Paulus di sini ingin mengajarkan kepada kita untuk murah hati. Bukan untuk memperoleh balasan, bukan untuk diberkati supaya apa yang kita sudah berikan berlipat ganda, bukan juga untuk murah hati supaya dilihat oleh orang lain. Ini loh orang yang murah hati. Bukan hanya murah hati supaya kita punya self-esteem yang tinggi atau kepercayaan diri yang tinggi, tetapi ialah bagaimana kita bisa murah hati seperti apa yang Yesus sudah ajarkan kepada kita untuk kita murah hati. Nah, sebelum saya lanjutkan lebih lanjut, mari kita berdoa, kita minta pimpinan Tuhan. Let's pray together, asking God to lead us. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami baca dan sebentar lagi kami akan renungkan. Tuhan, kiranya Engkau ada di tengah-tengah kami dan biarlah kiranya Engkau yang boleh mengajarkan kami sekali lagi ya Tuhan, firman Tuhan ini. Dan Tuhan, kami ingin belajar bagaimana kami boleh bertumbuh di dalam Yesus untuk semakin mengenal Dia, untuk semakin mengasihi Dia, dan juga untuk bisa bertumbuh di dalam karakter-karakter Dia ya Tuhan. Dan Tuhan tolong, biarlah kiranya Tuhan pada sore hari ini kami boleh rendah hati, di bawah kaki firman Tuhan, di bawah salib Tuhan, untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu dan belajar dari firman. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Latar belakang dari pasal 8 dan pasal 9 ini ialah Paulus ketika dia pergi kemanapun, ketika dia pergi ke kota-kota manapun, atau ke daerah manapun, ke tempat-tempat lain yang belum mengenal Injil Yesus Kristus, Paulus melakukan satu hal, yaitu dia mengumpulkan uang. He gathers
collection money. Dan ini mendorong orang-orang yang dia kunjungi untuk bisa bermurah hati. Uang ini sebetulnya adalah uang dari para pengikut Kristus yang ada di daerah-daerah yang lebih kaya untuk mendukung mereka yang miskin, khususnya mereka yang ada di Yerusalem, mereka yang kelaparan. So this money is being gathered by the Apostle Paul from the rich congregations so that they can support the poor congregations. Mereka ini berlatar belakang Yahudi yang sangat beda, orang-orang di Yerusalem berlatar belakang Yahudi yang sangat beda dengan orang-orang di Korintus yang rata-rata berlatar belakang Yunani. Mereka sudah pernah berjanji atau mereka sudah pledge, boleh dikatakan, orang-orang di Korintus ini, tetapi sudah 1 tahun. Mereka belum memenuhi janji mereka. Oleh karena itu Rasul Paulus di sini datang dan mengingatkan bahwa mereka sudah berjanji. Jadi sekali lagi ya, Rasul Paulus ingin katakan bahwa jangan cuma bicara aja, jangan cuma bikin janji aja, tetapi sekali lagi kami perlu realisasinya. Dan ini seringkali juga yang terjadi di gereja-gereja yang modern, saudara-saudara. Dan ini terjadi di gereja di Korintus. Dan di 2 Korintus ini, Paulus bicara panjang lebar mengenai persembahan di dalam 2 pasal. Mungkin ini adalah penjelasan mengenai bagaimana persembahan harusnya dilakukan yang paling panjang yang ada di Alkitab. Jarang sekali ada satu topik yang dibahas secara beberapa pasal, tetapi di sini 2 pasal khusus bicara mengenai persembahan. Paul is talking about 2 chapters, talking here in 2 chapters about giving and how we should generously give to the work that God is entrusted to us. Dan dia bicara bukan hanya karena di dalam kesempurnaan orang Korintus, tetapi justru di dalam ketidaksempurnaan orang di Korintus. Seperti kita tahu, orang di Korintus, di surat 1 Korintus, mereka itu orang yang jemaat yang tidak sempurna. Tetapi bagaimana mereka bisa memberikan persembahan ini dan memuliakan Allah? Ini yang menjadi pertanyaan. Ada 3 prinsip yang dijelaskan oleh Rasul Paulus atau yang Rasul Paulus ingatkan kepada jemaat di Korintus mengenai generosity, mengenai kemurah hatian, mengenai persembahan. Dan bagaimana prinsip yang sama ini juga bisa dipelajari oleh para pengikut Kristus sekarang. Prinsip ini diajarkan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang di Korintus berdasarkan apa yang dia lihat dari contoh orang di Makedonia. Makedonia itu letaknya ada kurang lebih di sebelah utara dari Korintus. Jadi di sebelah utara negara atau daerah Yunani, boleh dikatakan. Mereka memberikan persembahan, dan kita akan belajar dari jemaat di Makedonia ini 3 prinsip. Yang pertama, mereka memberikan pertama-tama diri mereka kepada Allah. Perhatikan di ayat 5, pasal 8. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian karena kehendak Allah juga kepada kami. So they first give themselves to God. Mereka adalah jemaat yang murah hati. Mereka adalah jemaat yang generous. Lebih daripada apa yang diharapkan sebetulnya oleh Rasul Paulus. Tetapi lebih lagi. Ini semua karena mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah. Buat Allah, uang ratusan dolar atau uang ribuan dolar itu nggak ada artinya dibandingkan dengan memberikan hidup kita bagi Allah. Ketika mereka memberikan hidup mereka bagi Allah, untuk kerajaan Allah, untuk pekerjaan Injil, itulah sebetulnya yang diharapkan oleh Allah. Yang kita harapkan dari persembahan di gereja, ialah tentunya mereka pertama-tama memberikan hidup mereka kepada Allah. Jadi sekali lagi, makanya kita selalu mendorong orang yang memberikan persembahan itu adalah orang yang percaya kepada Yesus. Karena apa? Karena orang yang percaya kepada Yesus pertama-tama mereka sudah memberikan hidup mereka kepada Allah melalui Yesus Kristus. Mereka percaya bahwa Allah yang menciptakan mereka, mereka percaya bahwa Allah yang menebus mereka di dalam Yesus Kristus, bahwa Allah yang menyelamatkan mereka, baru mereka memberi sebagai respon. Jadi persembahan itu adalah sebuah respon dari keselamatan yang mereka sudah terima.
Bukan untuk memperoleh keselamatan, tetapi sebagai respon dari keselamatan yang mereka sudah terima. Jadi mereka sudah tahu betapa murah hatinya Allah. Dan sekarang mereka memberikan sebagai respon karena kemurahhatian Allah. Gereja, baik itu di Australia maupun di Indonesia, seringkali dikenal sebagai organisasi atau sebagai badan yang kerjanya itu adalah morotin uang terus. Ya, so churches are known in Australia and in Indonesia to be taking people's monies all the time, Apalagi gereja-gereja mega church mungkin. Walaupun mereka dengan pengajaran yang nggak benar, bahwa kalau misalnya kita memberi misalnya, maka kita akan mendapatkan lebih dari yang kita berikan. Itu namanya prosperity gospel atau teologi kemakmuran. Gereja menurut saya harus dikenal bukan sebagai pengambil, bukan sebagai sesuatu atau disebut bahasa Indonesia yang boleh dikatakan sebagai benalu yang mengambil terus, yang meminta terus dari jemaatnya. Tetapi menurut saya gereja harus juga dikenal sebagai givers, sebagai pemberi. Pemberi dengan murah hati, dengan generous. Pemberi daripada benalu. Dan ini bisa ditunjukkan di dalam hal financial. Salah satu yang menjadi contoh yang sangat powerful bagi gereja-gereja lain atau jemaat-jemaat lain. Ya, ini adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh gereja, bukan yang gereja yang besar, tidak harus gereja yang besar, tetapi bahkan gereja yang kecil. Seperti kayak Spice pun. Kalau misalnya kita faithful, kalau kita setia, kalau kita generous di dalam pemberian kita, maka orang akan melihat. Orang akan melihat. Dan puji Tuhan, kita bisa juga faithful sebagai jemaat. Karena apa? Karena itulah yang kita lakukan. Itulah yang merupakan respon dari keselamatan yang kita sudah terima. Jadi bukan untuk show off, bukan untuk bikin self confidence kita makin tinggi, tetapi untuk menyaksikan Kristus di tengah-tengah komunitas di mana kita tinggal. Jadi itu bisa biasanya orang selalu langsung curiga kalau misalnya gereja itu adalah selalu mengambil uang. Apa maunya nih? Kalau gereja melakukan sesuatu, pasti nih ada udang di balik batu, begitu ya. Nah, pasti nih, apa maunya, begitu ya. Tetapi kita bisa buktikan, kalau kita itu bukan hanya pengambil, tetapi kita adalah pemberi. Oke? Kita adalah pemberi. Jadi sekali lagi, saudara-saudara, ini tantangan bagi kita semuanya, gereja di Indonesia maupun di Australia, apakah kita sudah menjadi pemberi yang setia kepada pekerjaan Allah? Pertama-tama, sekali lagi, ditanya, apakah kita sudah memberikan diri kita pertama-tama kepada Allah? Oke, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, saudara-saudara, model memberi ini adalah sebetulnya model dari Kristus sendiri. Paulus tegaskan lagi, orang Korintus seharusnya memberi bukan untuk dapat untung, bukan untuk yakin akan diri sendiri, bukan untuk dilihat orang lain, tetapi ialah karena mereka melihat contoh Kristus yang jelas bagi mereka. Perhatikan ayat 9. Di ayat 9 dikatakan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Jadi mereka adalah orang-orang yang sudah mengenal kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mereka sudah diselamatkan, mereka sudah dibenarkan, mereka sudah dikaruniai kehidupan yang kekal, dan mereka sudah dibuat kaya karena Kristus. Kristus rela untuk menjadi miskin supaya mereka menjadi kaya. Dan dia telah meninggalkan tahta kerajaannya di surga, menjadi manusia yang hina, untuk menyelamatkan mereka, untuk menyelamatkan kita semuanya. Jadi, saudara-saudara, ini adalah sesuatu yang harus kita perhatikan. Jadi bukan hanya sekedar kita memberi untuk membuat kita yakin atau membuat kita lebih dikenal, tetapi kita memberi karena kita sudah mengenal kasih karunia kita, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Yesus itu yang menjadi model bagi kita. Dia menjadi contoh bagi kita. Dan kita memberi itu semuanya adalah karena apa yang Yesus sudah lakukan kepada kita. Orang-orang
di Makedonia, orang-orang di Korintus, orang-orang di Spice, di Sydney, orang-orang Kristen, mereka seharusnya adalah orang-orang yang sudah tahu bahwa mereka diselamatkan, dibenarkan, dikaruniai hidup yang kekal, itu adalah karena apa yang Yesus sudah lakukan. Nah, saudara-saudara, keluarga kita, sejak lockdown tahun lalu, kita suka main bersama di main Nintendo Switch, begitu ya, sama-sama. Game paling favorit kita, dan favorit saya terutama, adalah Overcooked. Walaupun, saudara-saudara, saya adalah yang paling ketinggalan mesti di Overcooked ini, oke? Karena semuanya lebih pintar gitu loh dari saya. Nah, kita beli mainan ini untuk kita mainin sekeluarga. Coba bayangkan, saudara, coba bayangkan. Anak saya misalnya ya, si Joel ya. Dia misalnya lagi main gitu ya. Dia kan bisa main kan cuma hanya sekitar sendiri atau berdua saja dengan komputer dan lain sebagainya. Tetapi misalnya dia lagi main. Terus kemudian saya kepengen main. Tapi Joel bilang apa? Joel bilang, nope, nggak bisa. Katanya. Sorry, katanya. You don't deserve to play. Pasti saya akan bilang kepada dia kan, you gotta be kidding, betul nggak? Yang beli gua kok, yang beli saya, pakai duit saya, lu nggak kasih gua main begitu loh. Ini sama juga dengan Tuhan Yesus. Dia udah tebus hidup kita dari dosa. Dia udah bayar penghukuman kita dengan harga yang mahal, dengan dirinya di atas kayu salib. Dia udah kasih semuanya bagi kita. Apa yang harus kita lakukan? Kalau dia minta semuanya untuk kita berikan kepada dia, kita nggak bisa bilang no. Tetapi dia nggak minta semuanya. Dia panggil kita untuk kita memberikan secara murah hati. Dia panggil kepada kita untuk kita mempunyai sebuah sifat yang disebut sebagai radical generosity. Apa artinya? Artinya ialah memberikan hidup kita secara radikal bagi Kristus. Menjadikan Kristus sebagai pusat dari hidup kita yang ada di dalam dunia ini. Dari pekerjaan kita, dari semuanya yang kita miliki. Itu kita berikan kepada Kristus. Lihat, saudara-saudara, orang-orang di Makedonia. Mereka menjadi contoh praktis dan real. Karena apa? Karena mereka nggak punya banyak, saudara-saudara. Tetapi mereka memberi. Mereka miskin, tetapi mereka memberi. Dan ketika mereka memberi, mereka mungkin tetap miskin. Tetapi mereka memberi dengan murah hati. Mereka memberi tanpa memikirkan apa yang akan mereka dapatkan. So these people in Macedonia, they give to the Lord. They give to the work of the Lord without thinking whether I can get something back, without thinking whether I'm going to be rich after I give. But they give in generosity spirit. They give because the Lord Jesus has given his life to them. Apakah kita sudah memberi dengan model Yesus Kristus yang nggak memikirkan berapa banyak yang diberi? Dia berikan semuanya untuk menyelamatkan kita. Apakah pemberian kita ini berdasarkan apa yang telah Yesus lakukan bagi kita? Kita akan belajar apa yang dilakukan oleh para misionaris di negara-negara barat, tempat yang comfortable seperti Australia, yang enak. Mereka banyak misionaris memberikan diri mereka untuk melayani Tuhan di tempat-tempat yang sulit di Indonesia atau juga di Afrika. Kita akan mendengar sore hari ini pelayanan dari Bapak Mike dan Ibu Jackie Hammond di Malawi. Nanti akan diperkenalkan oleh Julie di akhir ibadah, dan kita akan belajar apa yang mereka lakukan dan apa yang bisa kita lakukan untuk mengerjakan misi Allah, seperti apa yang Yesus sudah lakukan kepada kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara-saudara, Paulus juga mengajarkan bagaimana ketika kita memberi. Nah, sekarang ini secara praktis ya. Bagaimana ketika kita memberi, ya, apa-apa saja yang menjadi standarnya. Pertama-tama, saudara-saudara, slide berikutnya, memberi itu adalah bukan berdasarkan jumlah. Allah nggak interested dengan jumlahnya, tetapi bukan berarti juga kita hanya memberi sedikit, begitu ya. Dulu ketika saya sekolah minggu di Indonesia, tahun 1980-an, harus ngaku tahunnya, saudara-saudara, ini adalah satu lagu sekolah minggu yang nggak mendorong kita untuk memberi dengan murah hati, dengan banyak. Karena apa? Karena selalu lagu persembahannya adalah, nah ini saya akan nyanyi nih,
Biasanya memang pendeta-pendeta Indonesia kalau khotbah suka nyanyi. Saya akan nyanyi pada sore hari ini. Dia bilang katanya lagunya ialah persembahan kami. Apa? Sedikit sekali. Ya kalau misalnya anak kecil diajarin begitu terus, saudara-saudara, tentunya ketika dia udah gede, dia nggak akan pikirkan untuk memberikan lebih banyak lagi sebetulnya. Tetapi sekali lagi, pemberian ini bukan berdasarkan jumlah. Jemaat di Makedonia, seperti yang saya kasih tahu tadi, itu adalah jemaat yang miskin. Mereka tetangga sebelah utara daripada orang-orang di Korintus. Mereka berkekurangan. Tetapi mereka bisa memberikan dengan murah hati. Okay? They are poor, but it did not stop them to be generous. Jadi murah hati itu tidak diukur dengan dolar, dengan rupiah, tapi dari sisi Allah. Di Markus 12, di sebuah rumah ibadat orang Yahudi, ada orang kaya dan janda yang datang bersama-sama. Okay? Orang kaya memberikan uang yang banyak, tetapi janda hanya memberikan 2 keping perak. Siapa yang kaya? Kata Tuhan Yesus. Yang kaya itu adalah yang janda, karena dia memberi dengan segenap hatinya. Setiap tahun, Salvation Army Red Shield Appeal selalu menemukan, ya di slide berikutnya, selalu menemukan yang murah hati, yang memberi lebih banyak, itu bukan orang kaya, tetapi adalah orang miskin, saudara-saudara. Itu adalah orang yang penghasilannya jauh lebih kecil daripada miliuner. Karena kalau dilihat dari jumlah persembahan, persentase persembahan atau donasi yang diberikan, itu mereka memberikan jauh lebih banyak dibandingkan dengan orang-orang kaya. Demikian juga yang terjadi di Makedonia. Oke, di ayat 2, di slide berikutnya dikatakan, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai macam penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya di dalam kemurahan. Mereka punya alasan, 1001 alasan, atau segala akal untuk mereka tidak memberi. Karena apa? Karena mereka miskin. Tetapi di sini, bukan Paulus yang minta untuk mereka memberi loh. Tetapi mereka meminta supaya mereka dikasih kesempatan untuk memberi. Ini yang unik, saudara-saudara. Mereka kaya di dalam kemurahan. Bukan kaya di dalam uang, bukan kaya di dalam bangunan gereja, lahan gereja, atau bank, berapa jumlah dolarnya yang mereka punya, tetapi mereka kaya di dalam kemurahan. Mereka memberi lebih daripada apa yang diharapkan. John Piper di dalam bukunya Let the Nations Be Glad, saya ada kutipannya di slide berikutnya, dia katakan begini, the point dalam bahasa Inggris is that an $80,000 or an $180,000 salary does not have to be accompanied by an 80,000 or 180,000 lifestyle. God is calling us to be conduits of His grace, not cul-de-sacs. Our great danger is thinking that conduit should be lined with gold. It shouldn't. Copper will do. No matter how grateful we are, gold will not make the world think that our God is good. It will make people think that our God is gold. Perhatikan, saudara-saudara. Kita mau jadi conduit atau cul-de-sac? Apa bedanya? Conduit itu adalah boleh dikatakan yang menyalurkan, ya. Cul-de-sac itu yang apa? Menahan, boleh dikatakan. Oke? Jadi mau jadi apa kita? Kita mau jadi yang menahan berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita, ditabung, dimasukin ke mungkin investasi atau mungkin di bank dan lain sebagainya, atau kita mau menjadi penyalur dari berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Apakah kita mau jadi conduit atau kita mau jadi cul-de-sac? Nah, gilanya saudara-saudara, lihat, perhatikan di ayat 4 di slide berikutnya. Orang-orang di Makedonia ini memohon kepada Paulus untuk mereka bisa memberi. Perhatikan ayat 4, saudara-saudara. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Kapan saudara terakhir memohon kepada gereja, tolong dong gereja ambil duit gua, gitu. Tolong dong gereja ambil duit saya.
Tolong dong gereja terima nih duit saya gitu ya. Rata-rata gereja yang nagih kan kepada saudara kan, bukan saudara yang memberi kan, betul nggak? Ya. Tetapi Paulus katakan bahwa jemaat di Makedonia, mereka itu meminta kepada Paulus supaya mereka bisa memberi. Perhatikan saudara-saudara ayat 4. Dan kata Paulus, mereka melakukan semuanya ini karena mereka rela dan sukacita di dalam mengerjakannya. Ada sukacita karena mereka mengerti Injil, saudara-saudara. Luar biasa. Mereka melakukan ini semuanya dengan ucapan syukur. Dan inilah yang Allah inginkan. Perhatikan ayat 11. Maka sekarang selesaikanlah juga pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu. Dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Berikanlah dengan rela hati, kata Paulus. Jangan dengan paksaan. Itu prinsip yang kedua. Berikanlah dengan rela hati dan jangan dengan paksaan. Di slide berikutnya. Oke. Berikanlah dengan rela hati, jangan dengan paksaan. Sekarang Paulus kembali lagi kepada orang di Korintus. Tadi Paulus belajar dari orang-orang di Makedonia atau mengajar dari orang-orang di Makedonia. Dia sekarang kembali lagi ke orang di Korintus. Mereka sudah mau janji memberi setahun yang lalu, seperti yang tadi saya katakan. Sekarang janji mereka ditagih. Di pasal 9 ayat 5, di slide berikutnya, sebab itu, kata Paulus, aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku, supaya mereka lebih dahulu untuk mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu, bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Jadi Paulus harus mengirim orang pada waktu itu untuk mengambil uang yang mereka janjikan. Dan di sini, saudara-saudara, kita melihat attitude yang sangat penting sekali di dalam memberi. Jangan dengan paksaan. Lebih baik nggak usah beri kalau terpaksa. Tetapi hendaklah di ayat 7, masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan saudara, saya yakin saudara pernah memberi persembahan tentunya. Dan saudara tahu bedanya. Ketika saudara memberi dengan paksaan atau dengan rela hati. Ketika saudara memberi dengan sukacita atau dengan terpaksa, saudara-saudara. Itu prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga, saudara-saudara, di dalam memberi dengan hati ini, ialah memberi bukan karena engkau akan menerima lebih banyak. Seringkali itu yang menjadi attitude kita, bukan? Kita mau memberi asal, Tuhan, ingat gua dong. Kembalinya lebih banyak, Tuhan. Perlu nih, perlu duit, Tuhan. Dan ini adalah prinsip yang terkandung di dalam teologi kemakmuran atau prosperity gospel. Kalau kita memberi, maka kita akan diberikan lebih banyak lagi. Kalau kasih 100, maka akan dapat 1000. Lalu apa bedanya dengan yang Paulus katakan di ayatnya yang ke-6? Perhatikan, saudara-saudara. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Menarik ya. Apakah Paulus di sini mengajarkan teologi kemakmuran? Perhatikan di ayat 7, saudara-saudara, yang tadi kita sudah lihat. Allah melihat hati. Dia melihat mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ketika kita menabur dengan sukacita, kita akan menuai dengan sukacita. Perhatikan di ayat 8. Dan Allah sanggup, dikatakan, melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Kata Paulus apa? Kamu menabur dengan banyak, maka engkau akan menuai dengan banyak. Tetapi apa yang engkau tuai? Bukan uang, saudara-saudara, tetapi perbuatan baik. Jadi yang Paulus lihat di sini, ini adalah bukan jumlah uangnya, tetapi ialah motivasi yang ada di baliknya. Perhatikan ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Jadi sekali lagi, saudara-saudara, buah-buah yang akan kita nikmati, yang akan berlimpah itu ialah bukan dalam dolar, bukan dalam rupiah, tapi karena kita menabur dengan attitude yang benar, dengan kebenaran, dengan kemurahhatian, maka saudara-saudara, nilainya akan jauh lebih besar dibandingkan dengan dolar. Apa yang kita beri, kita akan dapat, tetapi itu adalah bukan di dalam bentuk yang materi, bukan di dalam bentuk dolar atau rupiah,
tetapi ialah dengan kualitas kebenaran, kemurahhatian yang jauh lebih besar. Hati yang murah hati yang benar. Dan kita akan lihat bagaimana kita akan memuji Tuhan akan hal ini. Perhatikan ayat 11. Kamu yang akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati, yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang kudus, tetapi juga melimpahkan syukur kepada Allah. Ketika kita memberi dengan sukacita, ini akan membangkitkan ucapan syukur juga di dalam hati kita, di dalam hati orang yang melihat, di dalam hati orang yang menerima. Dan yang Tuhan lihat ialah kemurahan hati kita. Bukan jumlah, bukan besarnya atau kecilnya persembahan kita, tetapi bagaimana hati yang mengucap syukur kepada Tuhan. Bagaimana dengan pemberian saudara? Bagaimana dengan pemberian kita? Apakah kita sudah memberi dengan murah hati? Apakah kita memberi saja, saudara-saudara, tanpa kita bermurah hati? Murah hati saja ternyata itu masih belum cukup, tetapi kita harus dengan rela hati, dengan sukacita. Sebentar lagi di tanggal 5 September kita akan ada kebaktian gabungan Thanksgiving di St. Phil's. Kita ditantang untuk memberi. Ada budget saudara-saudara yang sudah di-set, yang sudah ditentukan $100.000. Besar nggak? Besar sekali saudara-saudara, $100.000. Tetapi sebagai gereja kita bisa melakukannya. Ada 500 jemaat kurang lebih di St. Phil's. Berarti setiap jemaat itu kasih kurang lebih sekitar $200. Bisa nggak? Bisa kok. Karena kita sudah pernah melakukannya. Dan kita tahu apa yang Allah sudah lakukan juga bagi kita. Apa yang Kristus sudah lakukan bagi kita. Dan apa yang Allah ingin lihat dari pemberian kita. Marilah kita memberi dengan sukacita. Marilah kita memberi dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Let's pray together. Terima kasih Bapa di surga buat firman Tuhan yang boleh kami dengar dan firman Tuhan yang boleh kami dengar dijelaskan bagi kami. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan sendiri yang boleh terus berbicara kepada kami, yang terus menantang kami ya Tuhan. Tuhan, terima kasih buat apa yang Tuhan sudah lakukan buat kami. Terima kasih kalau misalnya kami juga sudah memberikan hidup kami kepada Tuhan, kami yang percaya kepada Yesus Kristus sudah memberikan hidup kami kepada Tuhan, dan persembahan ini adalah sebuah respon yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Dan Tuhan ajari kami juga ya Tuhan, untuk kami boleh memberi dengan sukacita, memberi dengan kerelaan hati, memberi ya Tuhan dengan sukacita karena apa yang Yesus sudah lakukan buat kami. Terima kasih Bapa di surga, ajari kami Tuhan, untuk kami bersyukur kepada Tuhan, dan memberi kepada Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan sudah tentukan bagi kami. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan Tuhan untuk waktu selanjutnya di dalam ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mungkin kita akan masuk ke dalam Q&A dulu sekarang. Apakah ada yang ingin bertanya dari apa yang tadi saya sudah jelaskan? Mungkin bisa langsung unmute, atau mungkin bisa ketik pertanyaannya itu di chat room, kalau yang ingin bertanya. Yep, I have a question quickly. Yes, Julie. And I wonder if you have any advice or wisdom to offer for some of us might want to grow in generosity, but we're quite aware that the money that we have is gifted to us. Maybe we're supported by our parents and we feel it's not really our money to give, or it comes from other generous supporters. How do you think about growing in generosity in that kind of circumstance? Yep. I believe that if, let's say, your parents supported you for studying here, for example, okay, then you will be given some pocket money, obviously, for you to eat, to shop, to do other things. I'm not talking about, tuition-wise. I'm talking more about, pocket money that you use for leisure, for all other things. And probably what you can do is actually to set aside from that pool, probably a percentage, like 10%, maybe at the beginning. That's good practice. But probably even, set aside more if you can. I believe that's a good practice for you to be doing that as you work, as you earn money. Then it will be more tempting actually for you to give less than 10%.
So I would like to strongly suggest you or encourage you to give actually while it is still small. Okay, so probably that's the kind of thing. But if your supporters, for example, give you money, and that's part of your salary, for example, then you need to practice of giving back to God from your salary, obviously. Yeah, yeah. I hope that answers your question, Julie. Thank you. Ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Mau tanya juga kok. Ya. Kalau kan ada yang namanya perpuluhan, terus ada yang namanya juga persembahan, emang persembahan biasa gitu. Ketika kita ngasih perpuluhan, berarti itu di luar dari persembahan atau termasuk atau gimana? Terus kayak kalau misalkan kayak kenapa Tuhan kasih tentuin 10% gitu? Apakah itu literal apa gimana? Ya, tentunya 10% itu ialah dari tradisi di Perjanjian Lama, di mana pada waktu itu mereka itu memberikan ya, bahkan ini disebutnya fresh fruit sebetulnya, bukan sisa 10%, tetapi ini adalah yang pertama-tama sebetulnya menjadi penghasilan mereka ketika mereka cocok tanam dan lain sebagainya, itu diberikan kepada Tuhan. Tetapi ada satu hal yang jauh lebih penting, itu adalah semacam guide, yang diberikan kepada orang di Israel dan juga diberikan kepada jemaat pada mula-mula. Yang Tuhan inginkan ialah kita memberikan semuanya, tetapi tentunya kita nggak mungkin memberikan semuanya karena kita pasti memerlukan biaya-biaya untuk keperluan ini dan itu di dalam dunia ini. Nah, tantangannya sekarang ialah bagaimana kita memberikan lebih dari apa yang kita sudah berikan. Jadi contohnya misalnya kita sudah memberikan, dan praktis misalnya memberikan 5% atau 10%. Coba kita berikan lebih. Karena kita tahu bahwa semuanya sebetulnya dari Tuhan. Kalau Tuhan mau minta semuanya, dia sebetulnya kita harus berikan semuanya kepada Dia. Karena semuanya berasal dari Dia. Betul nggak? Tetapi Tuhan sudah titipkan, percayakan kepada kita untuk kita memberikan kepada Dia. Jadi sekali lagi, pemberian itu bukan berdasarkan dengan jumlah persentasenya, tetapi sekali lagi lebih penting itu berdasarkan kerelaan hati, sukacita, dan pengertian kalau misalnya kita adalah orang-orang yang sudah ditebus, dibayar oleh Yesus Kristus, dan kita memiliki respon untuk memberikan kembali kepada Dia. Nah, apa bedanya antara perpuluhan dengan persembahan dan lain sebagainya? Saya rasa itu memang different istilah-istilah yang berbeda-beda yang ada di dalam Alkitab. Tetapi sekali lagi, bukannya berarti itu untuk membuat kita pada akhirnya bingung dan harus sekian persen di sini, sekian persen di situ. Enggak, saya rasa combine semuanya itu yang harus kita perhatikan. Apakah kita sudah memberikan lebih daripada apa yang kita sudah berikan sebelumnya? Ya. Boleh tanya satu lagi? Boleh. Gimana cara kita tahu, kayak misalkan kita kan apa yang bisa nerima kan ada banyak gitu. Misalkan kayak kita kasih ke foundation atau kasih ke gereja asal kita atau gereja apa gitu. Itu gimana cara kita bisa tentuinnya gitu ya? Kayak sedangkan semua membutuhkan gitu. Ya. Bagaimana kita menentukannya? How do we determine which one that we should give, or maybe which organization or which church atau gimana yang harus kita berikan? Ya, tentunya itu semuanya adalah dengan doa, karena uang ini dari Tuhan, Kita ingin kembalikan untuk pekerjaan Tuhan, tapi ada begitu banyak pekerjaan Tuhan di dalam dunia ini. Bagaimana kita tahu? Itu ialah dengan kita berdoa. We need to pray and ask God. So kita harus doa dan kita minta kepada Tuhan hati yang sensitif kemana kita harus memberikan. Nah, kalau biasanya saya mengambil prinsip yang sederhana, yaitu saya mengambil prinsip untuk memberi paling banyak di dalam lingkaran yang paling kecil dengan saya. Jadi sekali lagi, kalau misalnya itu adalah gereja, lingkaran gereja yang paling kecil, saya harap lingkaran gereja yang terkecil, itu adalah kita memberikan paling banyak di situ, persentasenya. Tetapi apakah berarti kita tidak boleh memberikan kepada organisasi lain atau pekerjaan Tuhan yang lain? Enggak juga. Jadi tentunya kita dengan doa, kita sensitif terhadap pimpinan Tuhan. Saya rasa sampai di situ, saya kembalikan kembali kepada Adrian. Thank you semuanya yang udah tanya.